Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di B Education Channel di video Fisika Series. Kali ini kita akan membahas tentang energi dalam paham ilmu fisika. Yuk langsung saja kita ke pengertiannya ya. Secara umum, energi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Energi dapat dihasilkan dari sesuatu yang menjadi sumber energi. Oke, sekarang kita berikan contohnya. Manusia dapat berjalan, berlari, dan bekerja dengan sumber energinya dari makanan dan minuman. Kemudian, motor dan mobil akan bergerak dengan sumber energinya berupa bahan bakar. Dalam proses kerjanya, sumber energi berubah menjadi energi lain untuk kebutuhan dari sistemnya. Contoh, energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian, energi kimia berubah menjadi energi panas. Energi mekanik berubah menjadi energi panas. Dan energi kimia berubah menjadi energi gerak, dan lain-lain. Baik, kita akan lanjut ke definisi dan persamaan dari macam-macam energi tersebut. Tapi, kita akan membahas mengenai energi potensial terlebih dahulu ya. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat dari kedudukan atau posisi dari benda tersebut, dan suatu saat dapat dimunculkan. Kita masuk terlebih dahulu ke persamaan energinya seperti ini. EP sama dengan mGh, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. G adalah kecepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Dan H adalah tinggi benda dalam satuan meter. Nah, energi potensial ini dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas energi potensial yang gravitasi terlebih dahulu ya. Ya, kita lanjut. Energi potensial gravitasi timbul akibat tarikan dari gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Kita punya sebuah benda yang tergantung di atas tiang seperti gambar. Jika massa benda diperbesar, maka energi potensial gravitasinya pun akan ikut membesar. Sama halnya, jika ketinggian benda tersebut diperbesar atau dibuat lebih tinggi lagi, jelas itu akan mempengaruhi energi potensial gravitasinya. Oke, di sini kita punya gambar selanjutnya. Nah, apabila tinggi benda mula-mula itu H1, dan usaha yang dilakukan oleh gaya berat untuk mencapai tempat setinggi H2 itu adalah sebesar berikut. WW sama dengan MGH1 dikurang MGH2. Dan kita uraikan, WW sama dengan MG dalam kurung H1 min H2. Jadi bisa diartikan bahwa WW sama dengan min MG dalam kurung H2 min H1. Di mana W tersebut adalah usaha oleh gaya berat. Oleh karena itu, MGH ini sama dengan EP tadi ya. Maka persamaannya dapat dituliskan menjadi WW sama dengan EP atau energi potensial. Nah, supaya tidak bingung berlarut-larut, kita kasih dah contoh soalnya nih. Jika kawan-kawan kurang paham, ya baiknya nanti diulang lagi saja ke bagian video awalnya ya. Siap, kita lanjutkan ke contohnya. Kita munculkan yang nomor 1. Mula-mula, sebuah benda dengan massa 5 kg berada di permukaan tanah. Jadi bendanya ada di permukaan tanah ya. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja.
yang memiliki ketinggian 1,5 meter dari tanah. Pertanyaannya, berapakah perubahan energi potensial dari benda tersebut? Jika diketahui, G atau gravitasi itu sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Mari kita jawab. Diketahui M sama dengan 5 kg ya. H2 sama dengan 1,5 meter dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, perubahan energi potensial benda seperti ini. Delta EP sama dengan mg dalam kurung H2 min H1. Nah, ini persamaan yang tadi dibahas kan ya. Isi dengan keterangan yang tadi sesuai dengan soal. mg dalam kurung H2 min H1 berarti M-nya 5 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali dalam kurung ya 1,5 meter dikurang 0 meter. Kenapa 0 meter? Karena titik awalnya adalah di permukaan tanah. Jadi benda ada di permukaan tanah. Nah, itu nilainya sama dengan 0 ya. Jika kita jumlahkan 5 dikali 10 itu adalah 50. Kemudian 50 dikali 1,5 adalah 75. Dan 50 dikali 0 adalah 0. Jadi 75 dikurang 0 adalah 75. Nah, hasilnya sudah kita dapatkan yaitu 75 Joule. Oke, gampang kan ya? Lanjut gak nih ke contoh soal berikutnya? Lanjutlah, nanggung soalnya ya. Yuk, tetap semangat ya. Kita mulai contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Sebuah benda berada pada ketinggian 50 meter dari tanah. Kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Jika diketahui massa benda adalah 1,5 kg dan kecepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Yuk, kita jawab bareng-bareng ya. Diketahui H1 sama dengan 50 meter. Kemudian H2 sama dengan 0. Karena tidak berpindah bendanya ya. Jadi 0. Kemudian M sama dengan 1,5 kg dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jika kita masukkan ke persamaan WW sama dengan MGH1 min MGH2 yang diuraikan tadi, WW sama dengan MG dalam kurung H1 min H2, maka kita dapat uraikan WW sama dengan dalam kurung 1,5 kg dikali dalam kurung 10 meter per second kuadrat dikali dalam kurung 50 meter dikurang 0 meter. Cara perhitungannya sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Kita kalikan terlebih dahulu 1,5 dikali 10. Nah, hasilnya kan 15. Kemudian 15 ini kita kalikan 50. Hasilnya 750. Dan yang kedua, 15 ini dikali 0 meter. Nah, hasilnya 0. Jadi 750 dikurang 0 hasilnya kita dapatkan yaitu 750 Joule. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai definisi energi dan ulik-ulik energi potensialnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk toel-toel dulu itu tombol subscribe-nya supaya update informasi barunya dapat ternotifikasi ke akun sahabat-sahabat semuanya. Jangan pernah lelah belajar dan jangan pernah lelah mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Kita lanjut ke video pembahasan energi yang selanjutnya.